Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua tentang manusia dan lingkungannya. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, adakah di antara kalian yang suka bermain bola? Ya, bermain bola tentu sangat menyenangkan. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh kita aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan kaki merupakan alat gerak. Pada pembelajaran lalu, sudah kita pelajari bahwa sistem gerak atau alat gerak kita terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif yang berupa otot dan alat gerak pasif yang berupa tulang. Kedua alat gerak ini bekerja sama untuk membentuk suatu sistem, yaitu sistem gerak. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang alat gerak kita. Jumlah tulang manusia dewasa yaitu 206 tulang. Tulang-tulang yang saling bersambungan ini membentuk suatu sistem yang dinamakan rangka. Dapatkah kamu membayangkan jika kita tidak memiliki rangka di dalam tubuh kita? Ya, jika kita tidak memiliki rangka dalam tubuh kita tidak bisa berdiri dengan tegak. Selain itu, fungsi rangka yang lainnya adalah yang pertama menegakkan tubuh, yang kedua tempat melekatnya otot, yang ketiga adalah melindungi organ-organ tubuh kita yang penting. Rangka manusia dibagi menjadi 3, yaitu rangka tengkorak, yang kedua rangka badan, yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak juga dibagi menjadi 2, yaitu rangka anggota gerak atas, yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bawah, yaitu kaki. Baiklah anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut tentang rangka manusia. Rangka manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, rangka tengkorak. Yang kedua, yaitu rangka badan. Yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Apa saja tulang-tulang yang menyusun rangka tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Rangka tengkorak terdiri dari tulang dahi, tulang hidung, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang kepala belakang, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan juga tulang air mata. Tulang tengkorak ini juga berfungsi untuk melindungi otak kita.
Rangka badan manusia disusun atas tulang-tulang sebagai berikut. Rangka badan kita juga melindungi organ-organ penting dalam tubuh kita, yaitu jantung, paru-paru, dan hati. Tulang-tulang penyusun rangka anggota gerak bawah, yaitu tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tulang-tulang penyusun rangka anggota gerak atas yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan juga tulang telapak tangan. Baiklah anak-anak, kita sudah belajar tentang tulang-tulang penyusun rangka kita. Sekarang kita pelajari fungsi dari tulang-tulang tersebut. Fungsi tulang hasta yaitu untuk membentuk lengan bawah kita sebagai alat gerak dan menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Yang kedua, fungsi tulang lengan atas adalah sebagai kawasan melekat otot utama yang menggerakkan pundak dan siku kita. Kemudian, fungsi tulang pengumpil sebagai kawasan menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Fungsi tulang pergelangan tangan yaitu untuk menghubungkan antara telapak tangan dan tulang lengan bawah. Selanjutnya yaitu fungsi tulang pada telapak tangan, berguna untuk memberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang-tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Kemudian, fungsi tulang paha yaitu untuk menggerakkan kaki dan letaknya di atas tulang kering dan tulang betis, serta di bawahnya tulang panggul. Fungsi tulang kering adalah menyambungkan lengan, menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki, membentuk pecahan kerangka pada kaki dan pecahan pada bawah. Fungsi tulang betis yaitu untuk menopang berat badan dan juga untuk mengatur gerak badan ketika kita berjalan. Fungsi tulang pergelangan kaki yaitu untuk membantu gerak naik turun kaki dengan adanya sendi engsel dan membantu untuk melangkah serta berjalan dengan cara yang nyaman dan seefisien mungkin. Fungsi tulang telapak kaki yaitu untuk menopang berat badan dan membantu mengatur gerak badan kita ketika berjalan, berlari, atau melompat. Fungsi tulang jari kaki yaitu membantu badan ketika berjalan, berlari, atau bangkit agar badan tetap seimbang dan tidak terjatuh. Berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas itu semua? Bagaimana caramu bersyukur? Berikut ini akan ada sebuah bacaan inspiratif tentang penyandang cacat yang sukses. Setelah kita membaca cerita inspiratif ini, kita bisa memetik pelajaran di dalamnya dan belajar menemukan ide pokok pikiran di setiap paragrafnya. Penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia
tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang, tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses, bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Puma, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini, dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seseorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki. Saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas perseneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di perseneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini, Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini, dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas,
dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Anak-anak, mari kita cari ide pokok pikiran di setiap paragrafnya. Paragraf pertama, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki, mulai dari pangkal paha. Paragraf kedua, meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Paragraf ketiga, setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna tapi tak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Paragraf keempat, modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Ide pokok paragraf kelima, ia juga sudah punya merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Paragraf keenam, beruntung ada seseorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Paragraf ketujuh, saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Paragraf ke-8, kini dari hasil usahanya Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Anak-anak, hari ini kalian sudah belajar tentang rangka manusia dan tulang-tulang pembentuk rangka manusia. Dan juga kalian sudah belajar mencari ide pokok pikiran di setiap paragraf. Semoga dengan video pembelajaran ini kalian bisa tetap semangat belajar di rumah. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum.